Saya itu belajar dari sebenarnya terinspirasi dari Rasulullah. Uang muka tidak ada, biaya-biaya apa namanya, biaya-biaya legalitas, akte apa segala macam itu dinolkan. Harus untung semua. Pembeli rumah untung, pemerintah untung, tukang juga untung. Lalu kemudian pindah ke Jakarta, kuliah di Jakarta. Modelnya sebenarnya saya adopsi dengan model warung. Saya juga berusaha walaupun masih belajar, bekerja lillahi karena Allah. Kalau developer kan tidak ada yang ngawasi. Tidak ada yang ngawasi, tidak ada BPK, tidak ada KPK di sini. Mau prinsipnya jangan ambil haknya orang dan harus bermanfaat buat orang lain. Begitu selesai rumah, kris moneter, tidak ada mundur semua pembeli. Saya tidak banyak belajar agama, tapi apa yang saya tahu, ya saya berusaha terapkan. Di Al-Baqarah Al-Filmnya kan jelas bahwa Quran itu adalah petunjuk, pedoman hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali bersama saya Bang Icar di Kopi Bang Icar. Teman-teman, kali ini saya bersama dengan Bapak Andi Mahfud Sultan. Bapak Andi Mahfud Sultan ini adalah salah seorang pionir pengembang atau developer di Kabupaten Bulukumba ini. Oleh karena itu banyak hal yang belum diketahui oleh netizen ataupun sahabat-sahabat Kopi Bang Icar. Oleh karena itu saat ini saya ingin supaya beliau menceritakan bagaimana awalnya beliau ada di Kabupaten Bulukumba ini. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bang Icar. Ya, terima kasih sudah. Selamat sore sahabat channel Bang Icar. Ya. Baik, Pak Andi, saya ingin Pak Andi bercerita kepada sahabat Kopi Bang Icar bahwa awalnya kita ada di Bulukumba ini menjadi seorang developer. Itu ceritanya bagaimana, Pak Andi? Makasih. Kalau awalnya saya berada di Bulukumba ini, aslinya sebenarnya memang saya orang Bulukumba. Yes, ya. Lahir di Bulukumba, lalu kemudian sempat sekolah SMA di Makassar, SMA 2, lalu kemudian pindah ke Jakarta, kuliah di Jakarta. Ya. Di Jakarta. Universitas Trisakti Jakarta. Nah, setelah selesai, saya kebetulan jadi konsultan. Oh, jadi konsultan. Konsultan pariwisata, konsultan pembangunan hotel. Ya. Lalu setelah itu saya ketemu Bupati Bulukumba di Patabai. Tahun 95 kalau tidak salah. Ya. Itu sudah selesai itu? Sudah selesai 95. Ya. 95 saya ketemu, lalu kemudian saya diajak jalan-jalan Ke Bulukumba. Ya. Untuk membantu konsep-konsep pembangunan. Ya, Kebetulan saya banyak dulu kerja tata ruang. Ya. Tata ruang selain hotel pariwisata, tata ruang. Ya. Nah, sehingga saya ke Bulukumba. Ya. Tapi saya minta untuk dicarikan tanah untuk jadi developer. Awalnya begitu. Ya, oh begitu. Nah, awalnya begitu sehingga begitu. saya. Iya. Karena ada informasi atau cerita yang saya dengar bahwa Pak Andi di Jakarta sudah baru selesai kuliah, sudah mapan dalam arti tanda. Sebagai seorang anak muda ya, sudah berpenghasilan cukup tinggi. Kok tiba-tiba mau ke Bulukumba melihat membangun sebuah properti? Ya, itulah idealisme untuk membangun kampung. Membangun kampung. Jadi semangatnya membangun kampung. Di samping itu Krismon. Oh. Tahun 95 itu mulai Krismon. Kemudian 97 saya mulai tidak ada pekerjaan lagi. Ya. Sudah 96 itu sudah tutup semua konsultan sudah tidak ada pekerjaan, sehingga saya pikir alternatifnya waktu itu investasi di Jakarta atau di Bulukumba. Ya. Akhirnya saya kembali investasi di Bulukumba. Akhirnya beli tanah di sini, dibantu oleh Andi Patabai, Ya. termasuk pembebasan lahannya. Ya. Dibantu oleh Andi Patabai.
Nah begitu awalnya sehingga saya Iya. bangun Puri 1, Puri Asri Puri Asri 1 di Polewali. Polewali, Puri Asri 2 di Tacorong. Tacorong. Nah sekarang Tacorong nih, kita lagi sekarang Tacorong nih. Ya sahabat Kopi Bang Ejar, kita ada di Tacorong ini. Tacorong, sekarang. ini Nah lagi ini di belakang saya, ini salah satu karya monumental beliau, Masjid Amalia. Tapi ini adalah fasilitas yang disiapkan oleh Pak Andi Mahfud sebagai seorang developer yang bertanggung jawab terhadap fasilitas umum yang disiapkan oleh Pak Andi Mahfud sebagai seorang developer. Nah di belakang ini juga perumahan beliau ya. Ya. Ini berapa unit ini? Ini 160-an unit lah. 160 unit ya. 160 unit. Luar biasa. Ini saya lihat konsepnya rumah sederhana tapi mewah. Ya. Nah itu bagaimana konsepnya itu, Pak Andi? Sebenarnya sih memang sederhana, Ya. cuman Tapi kelihatan mewah. kelihatan mewah itu memang karena ada keramik ya depannya, ada keramik. Kemudian modelnya sebenarnya saya adopsi dengan model warung. Kalau kita jalan ke Makassar itu kan modelnya seperti ini, Iya. atap warung itu. Ya, kalau di tempat lain kan nggak ada Ya, yang seperti ini, Nah. standar saja. standar tapi minimalis ini. Minimalis ya. Model minimalis. Sehingga ya kelihatan memang kualitasnya sih ya alhamdulillah ya. Ya, Catnya yang depan juga itu Moilex. ya mau relax. Moilex semua. Iya, catnya. iya. Jadi ini sudah kelas 4 satu. tahun tidak berubah nih. Iya, iya, sudah 4 tahun ya. 4 tahun tidak berubah, tidak berlumut apa. Kemudian dia punya apa namanya acian semen putih. Hitam putih ya. Jadi dia anti lumut memang. Oh. Campuran di bawah juga 1.3. Oh, luar biasa. Iya, iya. Iya. Bagaimana itu dengan konsep membangun yang serba kualitas tapi ada untung nggak? Ya sebenarnya begini. Ini menyangkut masalah prinsip filosofi hidup lah. Ya, filosofi hidup. Iya. Jadi saya itu belajar dari sebenarnya terinspirasi dari Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Rasulullah SAW. Ada buku kecilnya itu Rahasia Berbisnis Rasulullah. Ya, ya. Jadi Rasulullah berbisnis itu memang semata-mata lillahi karena Allah. Nilai karena Allah. Lillahi karena Allah. Jadi dia mau bermanfaat sama tentunya Umat. umatnya ya. Ya kita berusaha lah meniru itu. Ya, Itu yang membuat saya inspirasi. Jadi saya juga berusaha walaupun masih belajar bekerja lillahi karena Allah. Karena maksudnya begini. Sebenarnya ini bisa dibilang agak idealis tapi memang harus diterapkan. harus. Ya. Ya, Karena ketika orang bekerja karena Allah, ya. ya insya Allah karena merasa diawasi, merasa ada yang ngelihat, merasa ada yang ini, tidak mungkin hak-hak orang kita ambil. Ya, ya, ya. Kalau developer kan tidak ada yang ngawasi. Tidak ada yang ngawasi. Nggak ada yang ngawasi, tidak ada BPK, tidak ada KPK di sini. Ya, ya, ya. Tapi kalau diperiksa besi saya, kemudian campuran saya, bahkan kualitasnya semua di atas. Iya, iya, iya. Iya, Mau lampunya, mau kabelnya, mau keramiknya, mau adukannya. iya, iya. Ya karena kita tidak mau prinsipnya jangan ambil haknya orang Jangan dan ambil haknya orang. harus apa namanya bermanfaat buat orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Luar biasa. Itu prinsip Kira-kira. yang sangat luar Ya. biasa bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia bermanfaat bagi Ya. orang banyak. Ya. Luar biasa kita punya konsep ini dan ini saya kira mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi atau motivasi juga bagi teman-teman yang mau menjadi developer atau yang sudah menjadi developer menerapkan prinsip-prinsip prinsip-prinsip syariah yang Apapun, Ya, mau apapun itu ya, pegawai, mau politisi, Ya, ya, maupun apapun. semua kalau dilakukan karena Allah Ta'ala, insya Allah bernilai ibadah. Dan itu tidak mungkin kita korupsi kasarnya. Ya, ya. Kalau misalnya. Dari mengambil haknya Ya, orang. karena percaya bahwa ada berkah. Ada berkah dan di situ pasti ada hari pengadilan akhir. Pengadilan di akhir-akhir. Iya. Di akhirat. Iya, betul. Pasti begitu. Iya, iya, iya. Baik, Pak Andi, ini saya lihat Puri Asri 1 itu Iya. sudah 97, itu sudah berapa tahun? 96 mulai dibangun. 96 ya, 96. Ya 96 Krismon. Ya, ini saya soal
Pri Astrid tadi soal Krismon itu. Ya. Bagaimana kita katanya sudah membangun beberapa unit, tiba-tiba Krismon terpuruk. Bagaimana keluar dari situ? Bisa diceritakan sedikit supaya ini bahwa kita juga pernah mengalami hal yang. Saya waktu itu memang sempat minjem duit di Bank BTN Ya. untuk 30 unit. Karena krisis saya ambil cuma 30 unit. Oh, 30 unit. Begitu selesai rumah, krisis moneter, tidak ada, mundur semua pembeli. Semua pembeli. Sementara kita sudah pakai uang, Iya. itu ya sedikit sih, cuma 300 juta. Tapi bunganya itu 5% waktu itu. Iya. 5%. Jadi sempat saya kebetulan ada duit sedikit, ada juga dana orang tua, ya itu yang ditutupi dulu. Nah setelah itu akad langsung dilunasi. Iya. Jadi mungkin saya alhamdulillah developer yang tidak minta penjadwalan pinjaman sempat melunasi ya. Sempat melunasi di bank. Nah, itu yang bikin di samping itu ada konsultan jalan juga. Ya. Rumah-rumah pribadi. Rumah-rumah pribadi. Ya, itu yang menolong juga. Betul. Ya karena 9697 itu semua developer tiarap. Tiarap. Tapi Pak Andi luar biasa. Segera bangkit dari Bangkit. saat ini pengembangannya luar biasa. Ya, terus saya masih mau kembali ke Pak Andi tadi soal konsep filosofi itu, filosofi membangun. Iya. Kan kalau kita Merokok enggak apa-apa nih? silakan, Pak Andi. Filosofi kita ini membangun, memang selain konsep Islam tadi ya, konsep yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kan ini kita di dunia yang dunia kinian lah. Iya. Tentu di mana konsep itu sudah banyak yang mengabaikan. Tetapi kita kekeh dengan konsep itu. Ya, konsep berbagi, konsep menerapkan prinsip-prinsip Islamiyah dalam membangun properti atau developer di Kabupaten Bulukumba ini. Iya. Sekali lagi saya ingin kita jelaskan filosofinya itu membangun itu. Saya selama pakai itu ya, artinya begini, saya melihat memang manfaatnya itu memang Islam itu pembawa rahmat bagi alam semesta memang. Kalau dijalankan. Ya. Contohnya masalah bagaimana itu barang tidak mubazir. Jadi saya karena kebetulan saya konsultan. Jadi saya memang rancang sampai detail itu, termasuk keramik-keramik itu tidak ada yang dipotong, tidak ada yang terbuang lah. Pasti terpakai. Ada desain awalnya memang sudah dirancang. Tidak ada pemotongan yang berlebihan. Ada pemotongan tapi terpakai, tidak terbuang. Barang tidak ada yang terbuang. Tidak ada memang terbuang. Pasti terpakai. Jadi bahkan tidak mubazir. Sehingga menekan kos produksi. Wah, ini rahasianya ini teman-teman sekalian. Makanya kita sekarang membebaskan. Kita subsidi ganda, jadi pemerintah subsidi juga, kita developer juga subsidi juga. Uang muka tidak ada, biaya legalitas, akte apa segala macam itu dinolkan. Luar biasa. Kecuali uang pemasaran pendaftaran ya. Iya. Luar biasa. Ya, jadi double apa? Ya itu kembali lagi kerja karena lillahi, berkahnya. Ya karena ada berkah. Cari berkahnya di situ. Ya, mengharap berkah dari. Ya, kembali tadi kenapa pakai prinsip itu? Iya. Karena saya tidak banyak belajar agama, tapi menerapkan. Apa yang saya tahu, ya saya berusaha terapkan. Di Al-Baqarah Al-Film kan jelas bahwa Quran itu adalah petunjuk, pedoman hidup. Betul. Yang kita pakai ya bagi orang yang beriman, kan, ya berzakat dan segala macam ya. Ini kan disebut di situ ya rukun Islam itu, itu. Ya itu yang saya pakai, dan setelah saya pakai itu berpikir bagaimana untung dulu pembeli rumah. Nah, setelah itu baru jadi kita pikir untung dulu pembeli rumahnya. Untung dulu pembeli rumah. Bukan kita dipikir dulu saya untung. Rasulullah begitu, pemerintah untung, bukan. Harus untung semua. Untung semua. Pembeli rumah untung, pemerintah untung, kemudian tukang juga untung. Makanya di sini tukang-tukang tidak ada yang mau berhenti. Kalau sudah kerja, karena saya tunjukkan metode kerja sehingga
sehingga dia punya kecepatan kerjanya bagus, efisien, dan cepat. Sehingga dia juga belajar di sini, belajar bekerja bagaimana efisien, bagaimana tidak buang bahan, bagaimana mengatur orang, bahan, apa segala macam. Saya sering menjumpai kita punya mantan-mantan pekerja di sini dan selalu menjadikan Pak Andi Maput sebagai referensi. Kenapa kerjanya bagus? Saya tes-tes aja, tanya-tanya. Kenapa kerjanya bagus? Saya dulu ikut sama Puan Pudeng katanya, Puan Maput. Oh, nama kecil itu Pak Ketua. jadi memang ini banyak keluarannya. Iya. Pernah kerja di sana, diajari metodologi kerja, keluar dia sudah hebat juga, sudah jadi pemboron juga. Ya bukan kontrak. Ya contohnya gini. Ada pekerjaan, 8 pekerjaan, kalau orang memplester itu sampai halus, 8 pekerjaan harus dilalui. Iya. Mulai dari plesteran, mengaci, setelah itu tunggu kering, kemudian memplamur, habis itu mengamplas. Ini seluruh rumah luar dalam. Iya. Oh. Iya kan? Habis mengamplas lagi, kadang-kadang kurang ini dihaluskan lagi kan, dipelamur lagi. Ya, pelamur lagi, amplas. Diamplas lagi sudah 7 kali, dicat itu paling tidak 3 kali, bisa 9 kali. Oh, ya, luar biasa. Dengan metode saya yang saya temukan sendiri, dengan cara itu. Sekali lagi saya ingin bertanya, apa enggak rugi? Tidak, justru di sini bahan sedikit yang dipakai. Ya. Karena saya punya plesteran itu cuman 0,8 sampai 0,9 milimeter. Ya, tipis. Tipis, tapi kuat. Ya. Karena campurannya itu bawahnya 1,3. Semen putih ya. Kemudian aciannya semen putih. Jadi kalau misalnya di aci basah, plester langsung aci, itu menjadi cat dasar. Ya. Karena sudah putih. Tinggal 2 kali cat selesai. Betul. 9 pekerjaan jadi 4 pekerjaan. Ya. Itu salah satu efisiensi. Jadi Allah memberikan kita itu jalan ketika kita berpikir. Ini didapat juga pada saat krisis. Karena berpikir bagaimana caranya menghemat dan menguntungkan pembeli. Tanpa mengurangi kualitas. Lebih dari kualitas. Bisa dilihat sendiri. Paku beton susah masuk. Paku beton susah masuk. Bisa ditanya usernya. Yang tinggal di. Sebentar kita akan kunjungan. Boleh. Silakan. Dan ini, ya teman-teman sekalian, sahabat kopi Bang Icar, saya terus terang memberi semacam saya kagum lah terhadap sosok Pak Andi Maput ini yang dengan idealismenya membangun sebuah perumahan atau developer di Kabupaten Bulukumba ini tanpa mengurangi kualitas yang standar dan bahkan lebih dari standar pada umumnya. Nah tentu bagi sahabat kopi Bang Icar yang ini atau ada keluarganya yang ingin punya rumah, pilihannya di Puri Asri. Oh, promosi ini. Terima kasih. Karena saya kagum. Jadi saya kagum sama Pak Andi. Jadi saya sampaikan kepada sahabat kopi Bang Icar bahwa perumahan Puri Asri menjadi salah satu rekomendasi yang layak dan pantas untuk kita hunian yang kita miliki bersama dengan keluarga. Baik, saya kembali ke Pak Andi. Pak Andi, ya. Setelah Puri 2 ini ada lagi kelanjutannya. Di sini masih ada kapling tersisa, di Puri 1 juga masih ada. Ya. Jadi masih ada sisa kapling sekitar 100 unit lebih. Masih ada itu yang subsidi. Ada lagi yang tanah sekitar 5 hektar yang non subsidi. Luar biasa. Itu yang di Puri 1 yang di depan. Oh, Puri 1 kurang lebih. Ya. Itu untuk yang bagian tampak depannya. Ya, untuk ini. Ya, untuk komersil lah. Ya. Untuk komersil. Ya baik, terima kasih Pak Andi sudah ngobrol-ngobrol bersama saya kopi di Kopi Bang Icar. Sama-sama. Ya. Baik teman-teman sekalian, sahabat kopi Bang Icar, banyak hal yang kita akan diskusikan sebenarnya, tetapi saya memahami bahwa waktu yang efektif itu adalah hal yang berguna, hal yang perlu kita hargai terhadap waktu kita semua. Demikian, saya berharap sahabat kopi Bang Icar jangan lupa nonton videonya, di subscribe, like, dan share.
Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bu Iqbal? Iya, bagaimana kabar Bu Iqbal? Sehat alhamdulillah walafiat. Enggak katanya. Bukan, bertambah bersemangat. Selamat semangat. Jadi pertemuan ini sangat berkah banget. Dipertemukan, saya merasa bangga, senang sekali dipertemukan dua tokoh di Kabupaten Belitung. Dan kedua-duanya maha guru saya. Kok bisa? Iya, jadi begini. Saya tidak pernah merasa menjadi guru. Maksudnya bagaimana? Enggak perlu. Jadi orang yang Dia berbeda. belajar, kita tidak tahu. Ya. Itu hebatnya beliau. saya mau gola, saya di gol lain. Enggak apa-apa. Saya tadi begini Kakanda, saya melihat menyimak perbincangan Bang Icar bersama Bang Andi Mahfud. Saya hanya memberikan dua kesimpulan. Yang pertama, terkhusus buat Kakanda saya yang saya hormati, saya banggakan, Pak Andi Mahfud. Siap, pindah. Saya menyebut beliau ini sebagai tokoh yang sangat luar biasa. Berkesinambungan di sisi lain dia sebagai background ada politisinya, di sisi lain beliau adalah pengembang, penggiat usaha. Ya. Jadi dua sisi, baik dari tidak puang memang seperti itu. Jadi saya mau mengatakan bahwa beliau ini memiliki talenta, the power of from dan the power for less. Amin. Beliau memiliki sesuatu kekuatan dan tidak mengandalkan kekuatan penguasa dan bukan penguasa. Itu yang dimiliki beliau. Mengajari kita kemandirian. Ya, mengajari gitu. Jadi tidak semua orang memiliki potensi seperti Pak Mahfud. Yang kedua, saya kasih huruf aja. Kalau saya kasih angka kan harus dosen. Saya bukan dosen kalau. Saya kasih huruf A minus, B plus. Jelaskan dulu itu. Artinya apa? A minus B plus. Iya. Kalau A minusnya beliau ini, beliau terlalu baik. Terbaik. Jadi minus Berarti plus dong mestinya. kurang bagus. Oh. Plusnya, beliau ini punya B plus. B plus. Beliau ini punya yang seperti saya katakan tadi, selalu mengajari kita, selalu bahasa Bugisnya di tiap bertindak dan berpikir selalu makiade Kakanda. Toko ini sekarang di Kabupaten Bukan toko. Toko Puang. Kita ini menganggap sebuah Bagi kami beliau toko. Dan kebanyakan toko itu tidak memiliki lagi yang tadi saya dengar bicara-bicara filosofi. Filosofi Bugis Makiade itu yang sekarang sudah kurang. Beliau memiliki itu. Harus ditanamkan, harus ditularkan ke generasi Kita budaya lain. Ya, kita ini, beliau ini sudah saya anggap sebagai orang tua, Kakanda, Maha Guru. Jadi saya kadang mengatakan bahwa penyerahan diri ke beliau ini untuk dibina, diarahkan dan dituntun sambil kita selalu setiap Kakanda. Saya rasa begitu Bung Icar, sebagai tambahan aja. Tambahan, tapi sebelum ditutup, bagaimana perasaan Anda tinggal di Puri Asri 1? Oh, yang di Puri Asri itu banyak kelebihan di sana. Pertama, perumahannya memang beda dengan yang lain. Karena saya beli rumah di sana itu over kredit ya. Dari salah penduduk di sana. Pertama mungkin suasananya, bangunannya, adem. kalau itu kan tergantung situasi. Puri Asri itu di sana sebenarnya bukan seperti desain BTN, tetapi sudah real estate di sana. Jadi sangat berbeda dengan perumahan mewah. Ya. Baik dari konsepnya perumahan mewah, sisi bangunannya, seperti itu Puang. Tapi yang lebih menarik adalah, nggak tahu di mana-mana, di sini juga, di sana juga, itu kekeluargaan di antara kita di sana itu sangat melekat di sana. Jadi tidak ada, saya di Puri Asri selama di sana tidak pernah mungkin kerukunan warganya karena beliau kita tokohkan, menghargai beliau, jadi tidak pernah ada namanya keributan di dalam, tidak pernah. Aman dan kondusif. Alhamdulillah. Seperti itu. Oke. Begitu gimana Isya? Baik, terima kasih Bung Iqbal atas Terima kasih saja.
Golanya dia. Tidak mau call ini. Terima kasih atas closing statementnya. Siap. Terima kasih. Saya selalu siap kalau Anda berdua memanggil saya. Iya, Terima kasih banyak. baik. Terima kasih, Bro. Pak, kita bikin masjid. Masjid sudah di depan tadi. Ini untuk bermain ya. Sebenarnya masjid orang tua ini. Oh, masjid orang tua. Kalau saya masjidnya kan di Purcati. Iya. Jadi kalau Bisa misalnya ya. Berapa luas ini untuk ruang terbukanya? ini sih 30 kali 20 panjang. 10 rumah juga itu. Kan rumah. Iya. Apalagi yang ngambil luasnya berapa itu? Kalau ini 8 kali 12, 14, 15 15. kali kecil saya panjangnya 15. Kamu bilang Iya, kalau di depan 16. Gitu. Kan cuma tumbuh. Rata-rata kan 12. tapi subsidi ini kan? Subsidi tapi tanahnya 15. Iya. 8 kali 15 atau 8 kali 6? 16? Iya. Assalamualaikum. Ini satu pintu masuk cuma di sana. Kalau terbangun semua terpagari semua ini. Kalau terpagari semua tinggal pos jaga di depan, aman. Iya. Gitu. Nah, kalau ada satpam, ada pengelola ini, jadi bagus. Ya, maksudnya kalau warga di sini Ya, sepakat sepakat. membentuk Iya. manajemen pengelolaan, Jadi real estate. iya. Jadi mewah semua rumahnya jadi Jadi tidak perlu pakai pagar. tidak perlu pakai pagar. Konsepnya memang itu tidak pakai pagar. Tidak pakai pagar. Ceritanya. Nanti acara-acara. Jadi kita kasih ya deret saja ke sana di satu Nah, ini kayak gini tanah kosongnya di sini 6 meter ke belakang. bisa 2 kamar. Iya. Iya. Karena dapur rumah. Ya. Karena itu anak-anak Ini saya betul nih kok. Ini panas karena dia ini beton ki. Iya. Ini anu. Taman-taman sedikit. Thank you.